Di awal film, kita dikenalkan dengan seorang veteran perang Vietnam bernama John Rambo yang mengunjungi sebuah desa terpencil di Amerika, jauh dari keramaian kota. Tujuan Rambo pergi ke sana adalah untuk menemui teman seperjuangannya saat perang di Vietnam. Tetapi sayangnya ia harus menerima fakta mengejutkan bahwa temannya telah meninggal akibat menderita penyakit kanker. Alhasil Rambo pun pergi dari sana dan berjalan kaki menuju sebuah kota bernama Holiday Land untuk mencari warung makan dan penginapan. Selanjutnya, kita diperkenalkan dengan sheriff setempat bernama Will. Dia sangat menikmati pekerjaannya karena di kota ini tidak ada kejahatan dan kriminal, yang membuatnya bisa bekerja dengan santai. Ketika sedang patroli, Will bertemu dengan Rambo yang wajahnya lusuh dan memakai jaket US Army. Melihat penampilan seperti itu, Will menganggap Rambo sebagai seorang gelandangan yang bisa menimbulkan masalah, sehingga ia menyuruh Rambo untuk masuk ke mobilnya dan mengantarnya keluar dari wilayah kota ini. Sesampainya di perbatasan, Rambo diturunkan dari mobil dan diperingatkan agar tidak kembali ke kota ini. Namun, Rambo yang keras kepala dan hanya ingin mencari makan serta tempat tinggal memutuskan untuk berjalan kaki kembali ke kota. Will melihatnya tentu saja merasa kesal, sehingga ia langsung menangkap Rambo dan membawanya ke kantor polisi. Sesampainya di sana, Rambo diperiksa dan diinterogasi. Ketika ditanya dengan nada yang cukup tinggi, seketika ia teringat dengan masa kelamnya saat perang di Vietnam yang membuatnya sangat trauma. Rambo yang merasa dirinya tidak bersalah tentu saja tak terima dengan sikap mereka. Bahkan ia dipukuli dan diperlakukan layaknya seorang penjahat. Tak hanya menerima intimidasi, Rambo juga diperlakukan semena-mena seolah-olah tidak pernah berjasa bagi negaranya. Mereka melakukan itu karena belum tahu siapa sosok Rambo sebenarnya, yang merupakan seorang veteran perang paling brutal yang bisa menewaskan mereka semua dalam sekejap. Saat akan dicukur rambutnya, Rambo kembali teringat ketika sedang ditawan oleh musuh, yang membuatnya kehilangan kesabaran sehingga ia memutuskan untuk menghajar mereka semua. Setelah berhasil kabur, Rambo merampas sebuah motor dan segera pergi dari sana. Will pun meminta anak buahnya untuk meminta bantuan, sementara dia memutuskan untuk mengejar Rambo sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Rambo berusaha melarikan diri ke dalam hutan, tetapi Will masih terus mengejarnya sampai dia terperosok, yang membuat mobilnya terguling. Melihat kesempatan itu, Rambo pun masuk ke dalam hutan hingga sampai di suatu lokasi bekas penambangan. Di sana, Rambo menemukan kain bekas yang selalu digunakannya untuk membuat pakaian dengan pisau legendnya. Atas kejadian ini, Will semakin berambisi untuk memburu Rambo. Dia pun mengerahkan seorang penembak jitu dan helikopter untuk menangkap Rambo dalam keadaan hidup ataupun mati. Karena polisi mengepungnya dari berbagai arah, Rambo pun terpaksa menurun ke tepi jurang. Si penembak jitu yang mengetahui posisi Rambo langsung saja melepaskan tembakan.
Rambo yang hanya ingin pergi tanpa harus ada masalah memutuskan untuk menyerahkan diri agar tak ada korban jiwa. Namun sayangnya para polisi justru menembaknya sehingga Rambo tak punya pilihan lain selain harus menghadapi mereka semua seperti saat berada di medan perang. Di sisi lain, Will mendapat informasi tentang siapa sosok John Rambo sebenarnya. Mereka semua pun sangat terkejut setelah mengetahui bahwa John Rambo adalah seorang veteran perang Vietnam dari pasukan Great Beret Hijau yang menerima medali penghargaan sebagai seorang pahlawan perang. John Rambo is a Vietnam vet. Guy's a war hero. Mendengar hal itu, Will tidak ingin melaporkan hal ini kepada kepolisian negara. Apalagi setelah snipernya mati, dia justru semakin berambisi untuk menangkap Rambo, layaknya seorang penjahat supaya dipromosikan jabatannya. Namun, Will tidak menyadari bahwa keputusan ini justru akan membuat anak buahnya dalam bahaya. Dengan memanfaatkan anjing pelacak, Will dan anak buahnya pun semakin jauh masuk ke dalam hutan. Mereka berpencar untuk mencari keberadaan John Rambo. Sementara itu, Rambo yang mengetahui kedatangan para polisi juga telah bersiap untuk menghadapi mereka. Berbekal pengalaman tempur dan keahlian taktik perang, ia pun beraksi. Satu persatu Rambo dapat melumpuhkan anak buah Will dengan sangat mudah, di mana Will telah melakukan kesalahan besar dengan memburu Rambo karena mereka jelas bukan tandingannya. Rambo memperingatkan Will agar berhenti mengejarnya, karena jika ingin bertindak lebih brutal, ia bisa saja membunuh Will dan beserta semua anak buahnya. Namun, di sini Rambo masih menunjukkan kebaikan dan hanya melukai mereka tanpa harus menghilangkan nyawanya, karena ini masih merupakan peringatan. Kejadian ini pun langsung menarik perhatian awak media sehingga pihak kepolisian negara dengan seorang kolonel dari pasukan khusus diturunkan hanya untuk menangkap Rambo. Colonel Samuel Troutman. Kolonel menjelaskan bahwasannya dirinya adalah seorang pelatih Rambo dan mengirimnya ke medan perang hingga akhirnya Rambo menjadi seorang mesin pembunuh. Ia juga menyarankan agar Will menghentikan penangkapan ini karena Rambo adalah seorang ahli dalam perang gerilya yang mengabaikan rasa sakit dan memiliki kemampuan bertahan hidup di hutan belantara. Kolonel menilai bahwa Rambo adalah prajurit terbaik dari yang terbaik. I came here to rescue you from him. Will yang merasa gengsi dan tidak mau menghentikan penangkapan ini justru mengabaikan perintah dari kolonel. Bahkan ia telah meminta bantuan dari pasukan Garda Nasional untuk menangkap Rambo secepat atau lambat. And then hope he gets picked up in Seattle. Well, Rambo was the best. Good supply of body bags. Di sisi lain, Rambo yang sempat mengambil alat komunikasi si penembak jitu langsung dihubungi mereka lewat radio komunikasi. Will meminta kolonel untuk berbicara dengan Rambo, sementara dirinya akan melacak posisi di mana Rambo bersembunyi. This is Colonel Troutman. Rambo! Di sini, Rambo menjelaskan bahwa semua ini terjadi akibat Will dan anak buahnya yang memulainya. Ia ke kota ini hanya untuk mengunjungi sahabatnya dan mencari makan. Tetapi Will menangkapnya dan memperlakukannya semena-mena seperti seorang kriminal. Sang kolonel berusaha membujuk Rambo dan memintanya untuk menyerahkan diri. Tetapi Rambo dengan tegas menolaknya karena merekalah yang menciptakan masalah ini terlebih dahulu. Dan komunikasi mereka pun terputus. Be no trouble except for that king shit cup. Oh, they drew first blood.
Dari percakapan mereka, Will dan anak buahnya berhasil melacak posisi Rambo yang bersembunyi di dalam hutan. Esok paginya, salah satu batalion pasukan Garuda Nasional dikerahkan hanya untuk menangkap satu orang saja, yaitu John Rambo. Namun Rambo yang sudah mengetahui pergerakan mereka segera mencari posisi penyergapan dan tanpa sengaja bertemu seorang bocah pemburu yang hampir saja ia bunuh. Karena rasa takut bocil kematian itu pun kembali kepada bapaknya, para pemburu justru melepaskan tembakannya goblok sehingga pasukan Garda Nasional mengetahui posisi Rambo dan mengejarnya. I'll get him! Shoot cool down! This way, let's go! Rambo pun kembali ke tempat persembunyiannya di sebuah terowongan bekas penambangan. Para tentara yang menyadari keberadaannya langsung menembakinya secara bersamaan. Namun, tidak ada satupun peluru yang mengenai sasaran. Dan saat Rambo membalas serangan seketika, para tentara langsung kehilangan semangat dan meringkuk ketakutan. Guys, shoot! Chance to come out! What's wrong with you, Clinton? Kemudian pemimpin pasukan menembakkan peluncur roket agar Rambo tertimpa reruntuhan. Setelah meledakkan terowongan, mereka mengira Rambo telah tewas. Mereka kemudian berfoto bersama selfie sebagai bentuk pencapaian atas keberhasilan mereka membunuh seorang John Rambo. Tak berselang lama, Will datang bersama kolonel dan memarahi mereka semua. Karena Will sebenarnya sangat ingin menangkap Rambo hidup-hidup dan menyiksanya dengan tangannya sendiri. Para tentara pun diperintahkan untuk menggali terowongan gua memastikan bahwa Rambo telah tewas. Tetapi Rambo ternyata berhasil selamat dan masih sehat walafiat. Selamat sentosa di sana. Rambo membuat obor dengan memanfaatkan apa yang ada lalu menelusuri goa untuk mencari jalan keluar. Dan akhirnya Rambo berhasil keluar dan segera menuju ke jalan raya untuk mensabotase kendaraan militer yang mengangkut persenjataan. Namun, dalam perjalanan, sebuah mobil polisi mengetahui keberadaan Rambo sehingga aksi kejar-kejaran pun terjadi seperti Tom and Jerry. Dengan keterampilan menyetirnya, Rambo berhasil membuat mobil polisi itu oleng dan menabrak mobil lain. Wahahaha. Di sisi lain, Will yang mendapat kabar jika Rambo masih hidup dan sedang menuju kota. Berita itu tentu saja membuat Will merasa cemas sebab dia menyadari jika Rambo pasti akan balik memburunya. Maka dari itu, dia mengerahkan semua anak buahnya untuk menjaga tembok di perbatasan. Melihat para polisi membuat formasi pertahanan, tetapi Rambo memutuskan untuk melaju cepat dan menabrak. Ketika sudah sampai di kota, Rambo pun segera mengambil senjata berat yaitu M6. Lalu meledakkannya sebuah SPBU dengan tujuan untuk memancing kemarahan Will dan memberinya pelajaran. Dan benar saja, Will semakin berambisi membunuh Rambo dan memerintahkan anak buahnya untuk mengevakuasi warga di sekitar lokasi kejadian. Tak lama kemudian, kolonel memberikan peringatan terakhir kepada Will agar menghentikan usaha menangkap Rambo dan membiarkannya hidup bebas. Namun, Will kembali mengabaikan perintah kolonel dan bertekad kuat untuk membuktikan kepada warga di sana dan anak buahnya bahwa dirinya adalah sosok yang memiliki pengaruh besar di wilayah ini. This is my job, Troutman. This is my town.
Akibat ledakan yang ditimbulkan oleh Rambo, para sheriff segera meninggalkan kantor karena mereka menyadari bahwa Rambo akan datang ke sana. Will pun menaiki gedung dan berhadapan dengan Rambo seorang diri. Mengetahui hal itu, Rambo langsung menembaki semua gerdu listrik agar area tersebut menjadi gelap. Situasi ini jelas membuat Will semakin panik karena tidak dapat melihat apapun. Sementara Rainbow justru dengan mudah bergerak menuju kantor untuk melumpuhkan Will. Ketika Rambo bersiap untuk menghabisi Will, tiba-tiba kolonel datang untuk mencegahnya dan meminta agar berhenti melakukan kerusakan. Kolonel meminta Rambo untuk menyerahkan diri karena polisi telah mengepung lokasi tersebut. Tetapi Rambo tidak peduli dan bersikeras untuk melawan mereka semua, karena merekalah yang telah memulai semua ini dan harus menerima akibatnya. It's over. Nothing is over. Di sini Rambo mengungkapkan kekecewaannya karena setelah pulang dari medan perang, ia justru diperlakukan tidak adil. Orang-orang mengusir kedatangannya dan menghinanya seperti gelandangan. Padahal di medan perang banyak prajurit dan teman-temannya yang gugur demi mengabdi kepada negaranya. Sang kolonel pun berusaha menenangkan Rambo dan berjanji akan melindunginya. Dan akhirnya John Rambo pun menyerahkan diri dengan dikawal oleh kolonel. Film pun tamat. Jangan lupa like dan subscribe.